Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiati dengan NIM 216500007. Pada video kali ini saya akan mereview materi 3 dari mata kuliah Manajemen Proyek, yaitu tentang fase perencanaan proyek teknologi informatika. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB tahun 2001 dalam Oval Hanif tahun 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Selanjutnya, pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajemen proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Selanjutnya, fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengolokasian sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Selanjutnya, tahap perencanaan proyek. Yang pertama, penentuan tujuan. Menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kedua, urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, perancangan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, dan manajer proyek. Keempat, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keenam, ramalan performansi penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Selanjutnya, fase perencanaan proyek TI. Merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek. Selanjutnya, perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Selanjutnya, mengidentifikasi subproyek. Untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Selanjutnya, menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Selanjutnya, menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Selanjutnya, menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan atau melalui tender, personil perusahaan sendiri, dan gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Selanjutnya, menggunakan jasa konsultan. Kelebihan, waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, dan kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka.
Selanjutnya menggunakan research internal. Kelemahan, waktu penyelesaian lambat dan hasil kurang berkualitas. Dan kelebihannya, biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Selanjutnya kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal. Kelebihannya, waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas, dan kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Selanjutnya mengumumkan proyek. Alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Selanjutnya mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Selanjutnya menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Kata kunci, apakah teknik ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kedua, kelayakan hukum. Kata kunci, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem, dan teknologi jaringan yang digunakan. Ketiga, kelayakan operasi. Kata kunci, apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan, kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. 4. Kelayakan jadwal. Kata kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, dan alat bantu yang dapat digunakan PERT atau Program Evaluation and Review Technique, GAN, Microsoft Project, Work Breakdown Structure atau WBS, matriks tanggung jawab, dan jaringan kerja. Dan yang kelima, kelayakan ekonomi. Kata kunci, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan, dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Selanjutnya, peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini merupakan gambaran per chart. Dan ini gambaran Gantt chart. Dan ini gambaran Microsoft Project Gantt chart. Dan ini gambaran Microsoft Project Per chart. Dan ini merupakan contoh WBS. Sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.